Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kembali di podcast Magister Pendidikan Agama Islam. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, hadir bersama kita ini adalah sosok yang tentunya tidak asing lagi bagi kita semua, karena beliau ini selain daripada memang menjadi dosen, juga aktif di beberapa organisasi. Dan hari ini beliau ini adalah selaku ketua program studi S1 Pendidikan Agama Islam. Dan kita undang sengaja ke sini untuk sharing bersama kita. Gimana Kang Endi? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Kang Endi. Ya, ini Kang Endi Suhendi ya. Dan saya ini Kang Asep Sukandar. Nah, ini Pak Akang-akang lah. Iya. Atau mungkin banyak Buya. Ya, Kang Buya ya. Baik Kang Endi, ini gimana nih ceritanya S1 PAI ini hari ini, bagaimana progresnya untuk ke depan? Ya. Baik, terima kasih Buya ya. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa saat ini S1 program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Nusantara yang berada di bawah naungan Fakultas Agama Islam. Jadi kita berada di bawah naungan Fakultas Agama Islam. Alhamdulillah ya, pada saat ini terus kita melakukan berbagai inovasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan, tentunya mengikuti perkembangan ya, mengikuti perkembangan, mengikuti kebutuhan pasar hari ini, dunia pendidikan seperti apa ya, khususnya yang terkait dengan pendidikan agama Islam. Karena S1 PAI ini kan profil lulusannya itu diantaranya adalah menjadi guru, ya, guru agama di sekolah, baik guru agama di sekolah umum, SD, mulai dari tingkat SD, SMP sampai SMA, ataupun mungkin guru mata pelajaran agama di madrasah. Ya, jadi lulusan prodi PAI ini salah satunya profil lulusannya adalah menjadi guru agama. Tapi memang tidak hanya melulu menjadi guru agama sebenarnya, ya, bahwa kalau bisa dikatakan lulusan S1 prodi PAI itu yang peluang kerjanya itu paling terbuka lebar, paling terbuka lebar. Jadi guru misalkan itu bisa mulai dari guru SD, SMP sampai SMA. Termasuk mungkin di majelis taklim gitu ya. Mengisi di majelis taklim, ngajar di madrasah-madrasah diniyah. Dan agama ini kan, ilmu agama ini ilmu yang selamanya akan terus dibutuhkan. Ya, akan terus dibutuhkan ilmu agama ini. Nah, sehingga tentu kita pun di prodi ya harus terus melakukan pengkajian-pengkajian untuk bagaimana kemudian lulusan kita, ya, lulusan dari S1 prodi pendidikan agama Islam Uninus ini, dia kemudian bisa ketika nanti lulus dari prodi kita menjadi sarjana pendidikan, itu mereka mampu menghadapi berbagai tantangan, yang tantangan itu akan terus berubah. Ya, tentu mungkin ketika dulu Buya juga pernah menjadi guru ya di sekolah, tentu yang dihadapi masa dulu dengan yang sekarang itu akan berbeda. Mulai dari metode, model pembelajaran, termasuk ya pendekatan kepada siswa. Nah, itulah yang kemudian terus kita mencoba untuk melakukan berbagai inovasi, termasuk ya hari ini kita hidup di era teknologi. Nah, bagaimana kemudian lulusan PAI Uninus ini dia juga harus melek teknologi. Ya, kita kan punya moto ya, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadilil aslah. Jadi kita tetap mempertahankan tradisi-tradisi lama, artinya bagaimana kemudian mahasiswa prodi PAI ini dia tetap berpegang teguh ya pada nilai-nilai dasar, ya, nilai-nilai dasar Islam, nilai-nilai dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kemudian juga tetap harus siap menghadapi berbagai perubahan. Ya. Oke, sedikit memotong Pak Kang.
Ini kan ada sekarang ini moto yang tadi loh, saya mau yang terakhir sebelum kita lupa. Ada sekarang ini kan sudah berkembang mungkin ya, tidak hanya sekedar wal ahdu bil jadil aslah mungkin ya kan, karena mungkin pasti harus ada wal aslah sumal aslah ilamah wal aslah. Nah, strategi di PAI itu seperti apa? Ya. Nah, strategi kita tentu yang paling utama adalah kita harus tetap melihat, ya. Pertama kita harus melihat apa perkembangan yang akan dihadapi. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana perkembangan hari ini, tapi kemungkinan, karena misalkan hari ini anggaplah mahasiswa baru angkatan 2023, ya tentu zaman yang dihadapi hari ini seperti saat ini, tapi tentu 4 tahun kemudian setelah mereka lulus, itu pasti akan ada hal yang baru lagi. Ya mungkin sebagai contoh, ketika dulu mungkin ya tahun 2015, 2014, itu belum terfikirkan akan ada pembelajaran yang dilakukan secara online. Ya, dengan menggunakan berbagai aplikasi, berbagai platform. Sehingga pada saat itu ya di kurikulum itu belum dimunculkan hal-hal seperti itu. Tapi kemudian tiba-tiba tahun 2019 atau 2020 awal muncul satu wabah gitu ya. Wabah yang kemudian memaksa kita untuk sementara waktu tidak keluar rumah. Tapi di sisi lain proses pendidikan, proses pembelajaran harus terus berjalan. Maka kemudian muncullah ya strategi pembelajaran baru yang disebut dengan ya pembelajaran online atau pembelajaran daring. Nah, maka hari ini kita dalam era itu. Tapi tentu 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian, maka akan ada tantangan baru. Nah, maka di sini mungkin kita di Prodi juga perlu untuk bisa menerawang jauh gitu ya. Menerawang jauh ya tentu berdasarkan metode-metode saintifik gitu ya, bukan menerawang dalam mistis bukan dalam mistis, tapi dengan metode saintifis apa nih yang akan perubahan apa, perkembangan apa yang akan ada di 4 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, itulah yang kemudian terus kita melakukan pembaharuan termasuk dalam kurikulum. Mungkin selama ini Kang, karena ini kan kaitannya kalau udah itu kan dengan konten ya, konten kurikulum yang memang dimuat di dalam pembelajaran. Nah, itu ada spesifik tidak konten-konten mata kuliah yang memang spesifik kepada ke arah seperti itu? Salah satu memang yang kemudian kita arahkan untuk ya bagaimana mahasiswa prodi PAI ya tentu kedepannya lulusannya itu bisa menghadapi tantangan zaman, termasuk salah satunya adalah tantangan perkembangan teknologi. Ya diantaranya kita ada mata kuliah ICT. Ya sehingga kemudian bagaimana di mata kuliah ICT itu mahasiswa disiapkan untuk mereka bukan hanya sekedar mampu mengoperasikan komputer ya ICT itu, bukan hanya sekedar untuk bisa ngetik. Tapi bagaimana kemudian kita siapkan mereka untuk bisa membuat ya aplikasi-aplikasi pembelajaran, ya sekurang-kurangnya media-media pembelajaran yang berbasis teknologi. Ya, sehingga kemudian ketika ke depan mereka menghadapi tantangan yang mengharuskan mereka itu mereka sudah siap, mereka tidak kaget. Nah, selain itu untuk ya dalam rangka menjaga tradisi lamanya, kita di mata kuliah di Prodi PAI di kurikulum itu kita ada mata kuliah kajian teks, kajian teks pendidikan Islam yang teks-teks yang kita kaji itu mulai dari teks-teks Turos, ya karya-karya ulama-ulama klasik, sampai dengan karya-karya ulama-ulama kontemporer. Jadi kita kenalkan kepada mahasiswa bagaimana pendidikan perspektif Al-Ghazali, ya, bagaimana pendidikan perspektif ya kalau berbicara di Nusantara perspektifnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lalu bagaimana pendidikan Islam dalam perspektif
cendekiawan-cendekiawan Muslim modern. Nah, itu kita kemudian kenalkan dalam mata kuliah kajian teks. Nah, dalam mata kuliah itu mahasiswa diminta untuk mengkaji, mengkaji teks-teks pendidikan Islam yang diharapkan itu kemudian menjadi paradigma mereka dalam melaksanakan atau menjalankan tugas mereka kelak menjadi pendidik. Oke. Nah, lebih dalam lagi begini, Kang. Jadi ada di dalam mata kuliah itu kan yang jelas bahwa kita mahasiswa itu menyiapkan untuk bisa nanti siap tempur. Betul. Ya, siap berada di lapangan. Nah, dari mata kuliah itu, dari sekian banyak mata kuliah itu, mata kuliah yang memang sifatnya praktis, ya, yang mereka itu ya mungkin kalau sekarang dulu lebih kenal dengan micro teaching atau apa ya gitu. Kemudian juga ada PPL ya gitu. Nah, ada berapa persen yang sifatnya mata kuliah yang lebih kepada praktek? Jadi memang karena sekarang itu gitu ya, bagaimana kemudian capaian pembelajaran itu harus diarahkan kepada berbasis produk. Nah, maka kita berupaya untuk itu, misalkan kita ada mata kuliah tentang teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran, kemudian mata kuliah media pembelajaran. Nah, itu kami rancang untuk dapat terintegrasi. Nah, dapat terintegrasi antara mata kuliah ICT, media pembelajaran, dan teknologi pembelajaran itu terintegrasi sehingga kemudian hasilnya itu adalah mahasiswa mampu merancang bahan ajar, gitu ya, merancang bahan ajar yang berbasis teknologi. Nah, selain itu juga ya, materi-materi yang sifatnya adalah lebih kepada menyiapkan keterampilan peserta didik, keterampilan mahasiswa untuk nanti ketika mereka terjun ke lapangan menjadi guru. Ya, ada ya, selain micro teaching dan sebagainya, memang sebelum itu kita sudah mengajarkan kepada mahasiswa tentang model-model pembelajaran yang model-model pembelajaran pun terus kita melakukan pengkajian gitu ya, tentang model-model yang relevan, ya, model-model yang relevan. Nah, selain itu karena kita sekarang juga menggunakan kurikulum merdeka, ya, artinya kita kampus merdeka, kita juga sudah menjalankan beberapa program terkait dengan kampus merdeka atau mahasiswa merdeka ini, diantaranya adalah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun mandiri. Ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah, alhamdulillah ya, mahasiswa kami setiap tahun ada yang ikut dalam program kampus mengajar. Oh, ada ya. Nah, berapa orang, Kang, untuk sekarang yang untuk yang sekarang berjalan itu ada 6 orang mahasiswa yang mengikuti kegiatan kampus mengajar. Jadi mereka selama 1 semester itu tidak mengikuti perkuliahan di kelas. Tapi mereka langsung praktek di lapangan, mereka mengajar ya di berbagai daerah, yang sekarang itu ada yang di Kerawang, ada yang di Tasik, ada yang di Garut, di Sumedang gitu. Nah, tapi meskipun mereka itu tidak ikut perkuliahan di kelas, nah apa yang mereka lakukan di lapangan itu dikonversi. Nah, dikonversi ke dalam mata kuliah. Jadi meskipun mereka tidak mengikuti program, bukan berarti mereka tertinggal. Nah, inilah. Tapi ada keilmuan lain, ada pengalaman lain. Nah, inilah mungkin ya salah satu yang kita laksanakan di kampus Merdeka, ya, Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa itu tidak hanya dituntut untuk selalu hadir di kelas, ya, selalu hadir di kelas, tapi bagaimana kemudian mereka bisa belajar di mana saja. Mereka bisa belajar di mana saja. Tentu kita sudah menetapkan capaian lulusannya itu seperti apa, gitu ya. Nah, jadi berdasarkan capaian itu, bahwa dengan mereka mengikuti kampus mengajar, maka mereka akan belajar secara langsung tentang bagaimana penyusunan bahan ajar, tentang membuat media pembelajaran dan sebagainya. Termasuk, gitu ya, kita misalkan ada etika dan profesi guru. Nah, ketika di lapangan justru itu mereka lebih langsung ya belajar dari guru-guru, ya, dari guru-guru pamongnya, dari guru-guru senior yang ada di sana, seperti apa seharusnya menjadi guru dan sebagainya. Itulah beberapa hal yang
kita lakukan. Baik, ya terima kasih Kang. Satu lagi lah ini mungkin terakhir, karena kan tentu proses pembelajaran itu ya selain memang mahasiswa yang diajari sebagai input ya, tapi ada yang memprosesnya. Memproses itu adalah kesediaan daripada tenaga pendidiknya, para dosen. Nah, dosen-dosen di S1 PAI ini kualifikasinya bagaimana Kang? Ya. Alhamdulillah kita di PAI yang artinya dosen home base ya, dosen home base PAI itu ada 10 orang ya. 10 orang dan dari 10 orang itu 9 orang itu semuanya sedang mengambil program doktor dan beberapa orang sudah jadi, doktor ya. Wah, hebat sekali ini. Ada 3 orang yang sudah doktor ya, 3 orang yang sudah doktor, lalu kemudian ada 6 orang yang sedang proses untuk penyelesaian program doktor. Nah, 1 orang lagi ya sedang proses untuk mendaftar menjadi mahasiswa doktor ya. Mahasiswa doktor. Ya. Tetapi selain berarti ada pembinaan juga ya untuk masalah itu, peningkatan kualifikasi. Ya jelas, kita juga terus mendorong kepada para dosen itu untuk meningkatkan keilmuannya, baik yang dilakukan secara formal mereka melanjutkan pendidikan ataupun kita mendorong para dosen untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah, forum-forum ilmiah, konferensi, seminar dan sebagainya. Termasuk mungkin Kang yang tersertifikasi juga udah bersertifikasi dosennya juga ya. Alhamdulillah di Prodi PAI dari 10 dosen ya, dari 10 orang dosen itu 9 orangnya itu sudah bersertifikat. Wah, hebat sekali sudah ini, bersertifikat. Ya. Jadi tinggal jadi 1 orang lagi. Sudah terjamin lah untuk nanti istilahnya mendidik, menghantarkan para mahasiswa ya. Jadi insya Allah lah mahasiswa ketika masuk ke Prodi PAI Uninus, mereka akan dibimbing ya, mereka akan dididik oleh dosen-dosen yang memang memiliki kualifikasi ya, memiliki kualifikasi yang sesuai ya, yang sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Oke Pak Kang, ini saya mungkin beralih kepada satu segmen kaitannya kembali lagi bolak-balik lagi kepada mahasiswa ya. Betul. Tadi kegiatan-kegiatan formal PBL ya, proses pembelajaran sampai kepada kurikulum, dan kita akui di S1 PAI ini banyak sekali keunggulan-keunggulannya. Tapi juga kita tidak menutup mata tentang kegiatan kemahasiswaan. Dan yang membina kegiatan kemahasiswaan termasuk di situ adalah himpunan mahasiswa kan ya. Nah, bagaimana Akang meng-create kemudian membina para mahasiswa-mahasiswa yang sekarang menjadi mungkin sebagian kecenderungan mereka menjadi aktivis mahasiswa. Nah, ada trik-trik tertentu bagaimana cara memberikan pembinaan dalam hal bidang organisasi kemahasiswaan ini? Betul Bu ya, kita tahu ya, kita juga ngalamin lah jadi mahasiswa ya, bagaimana jiwa seorang mahasiswa ya yang mungkin sedang belajar kritis dan sebagainya. Nah, maka kami berusaha untuk mengarahkan mereka, mengarahkan potensi mereka, mengarahkan daya kritis mereka itu kepada hal-hal yang positif. Ya, tentu kami salah satunya melalui media himpunan, ya, media himpunan mahasiswa. Jadi kami selalu membimbing, membina himpunan itu. Saya selalu menyampaikan kepada Hima itu bahwa Hima itu adalah sebagai salah satu wadah untuk pengembangan mahasiswa. Karena begini, tidak semua mungkin yang diharapkan oleh mahasiswa itu akan mereka dapatkan di bangku kuliah. Ya, mungkin karena gini, kita tahu bahwa mahasiswa itu tentu punya potensi masing-masing. Ada memang yang mungkin potensi akademiknya bagus, ada potensi non-akademiknya yang bagus. Nah, jadi karena tentu kita tidak mungkin bisa mengakomodir semua itu di prodi, maka kita kerjasama dengan Hima ya melalui pembinaan-pembinaan itu. Jadi bagaimana Hima itu dirancang untuk bisa mengembangkan potensi, baik potensi akademiknya,
potensi non akademik, sehingga ya alhamdulillah mahasiswa kita cukup banyak yang berprestasi ya. Siap. Berprestasi di baik di akademik maupun non akademik. Di non akademiknya ada yang juara karate gitu ya. Ada yang dalam keagamaan yang juara MTQ, bahkan salah satu mahasiswa kita itu ada yang pernah menjadi juara MTQ internasional ya, menjadi juara MTQ internasional. Nah, itulah mungkin salah satu upaya bagaimana kita mengarahkan ya potensi mahasiswa yang luar biasa itu, karena kalau kita tidak arahkan, kalau kita tidak bina, seringkali kemudian bisa mengarah kepada hal-hal yang negatif. Nah, sehingga kita terus berupaya untuk itu. Ya, aduh, terima kasih nih Kang penjelasannya. Ya, para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita mendapatkan beberapa hal tentang bagaimana S1 PAI ya, yang insya Allah notabene siap untuk mendidik, siap untuk membimbing, mengarahkan, menghantarkan menjadi sarjana-sarjana. Dan kita juga mungkin diantaranya berharapannya mereka, lulusan mereka juga bisa berlanjut di S2 PAI ya Kang ya. Insya Allah mungkin nanti juga ini, karena nanti ya ini kita menyiapkan generasi-generasi berikutnya yang lebih siap untuk menghadapi segala tantangan zaman. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita ada dalam keberkahan. Kang, terima kasih. Jazakumullah. Sama-sama Buya. Terima kasih Kang. Sama-sama Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun perhatosana, tong hilap subscribe sareng komen.